Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang isu-isu global yang terjadi di dunia. Nama saya Musdalifah, NPM 30. Saya akan menjelaskan tentang bencana kelaparan dan kekurangan pangan. Isu-isu global yang terjadi di dunia salah satunya adalah bencana kelaparan dan kekurangan pangan. Krisis pangan masih menjadi ancaman di sejumlah negara, akibatnya banyak orang yang mengalami kelaparan. Terutama pada saat ini yang pandemi virus corona masih melanda di seluruh dunia. Melansir CNN, pada Rabu tanggal 22/04/2020, Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia WFP, David Beasley, memprediksi bahwa skenario terburuk dari bencana kelaparan ini akan melanda sedikitnya 3 lusin negara. Sementara itu, saat ini 10 dari negara sudah memiliki lebih dari 1 juta orang di ambang kelaparan. Laporannya tentang krisis pangan yang dirilis minggu ini. Sebanyak 135 juta orang terancam menghadapi krisis kelaparan atau lebih buruk lagi. Angka tersebut ditambah dengan 821 juta orang yang saat ini dilanda kelaparan kronis. Salah satunya adalah seorang ibu warga Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Provinsi Banten, bernama Yuli Nurmelia. Dia meninggal dunia karena diduga kelaparan akibat pandemi COVID-19. Dia wafat pada Senin 20 April 2020. Yuli dan keluarganya sebelumnya ramai menjadi bincangan, di berita karena selama 2 hari mengalami kelaparan. Kekurangan pangan terjadi karena banyaknya pengangguran di berbagai negara, seperti pada saat ini diterapkan lockdown yang ketat karena COVID-19. Orang-orang tidak bisa bekerja dan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, seperti toko ditutup dan pabrik pun juga ditutup. Oleh karena itu, orang-orang tingkat kelaparannya di dunia semakin meningkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video dari kelompok kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan tetap jaga kesehatan kalian. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfiatul Syafa'ah, saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan sebuah topik yang berjudul isu-isu yang terjadi di dunia ini. Isu-isu global lebih tepatnya. Yang pertama yaitu adalah perang atau konflik antar suku yang biasa terjadi di dunia atau bahkan di suatu negara. Yang pertama saya akan membahas penyebab terjadinya perang atau konflik antar suku di Indonesia. Yang pertama yaitu etnosentrisme. Nah, etnosentrisme di sini apa? Etnosentrisme adalah merendahkan satu sama lain, sama-sama merasa lebih tinggi satu sama lainnya.
Nah, di sini juga bisa menyebabkan terjadinya perang atau konflik antar suku tersebut. Penyebab yang kedua yaitu sejarah masa lalu. Nah, kita kan tidak bisa ya pergi atau tidak bisa merupakan sejarah. Nah, di sini sejarah masa lalu itu sangat menjadi penyebab terjadinya konflik. Misalnya memang dari nenek moyang mereka sudah terjadi konflik yang terus-menerus, maka konflik tadi itu tidak bisa untuk dihentikan. Yang ketiga yaitu adalah diskriminasi. Diskriminasi di sini itu adalah bullying, saling menjelek-jelekan satu sama lain. Makanya terjadilah perang tadi. Nah, yang keenam atau yang terakhir adalah benturan budaya. Nah, benturan budaya itu di sini ada sebuah suku atau dua suku yang pasti setiap suku itu mempunyai budayanya masing-masing. Nah, terkadang ada beberapa suku itu yang tidak suka atau tidak klop dengan budayanya orang lain atau suku lain. Maka di sini bisa memicu terjadinya perang atau konflik. Nah, di sini juga yang terakhir adalah kekerasan. Nah, memang ya akhir-akhir ini banyak sekali tragedi-tragedi kekerasan orang tua ke anak, anak kepada orang tua, anak membunuh orang tua membunuh anak, atau KDRT dalam keluarga yang memang sangat. Nah, mengapa kekerasan itu bisa terjadi? Yang pertama itu karena dorongan kebutuhan dasar yang sangat kuat, atau memang orangnya itu mempunyai mental, atau memang sudah dari kecil punya gangguan mental, atau memang sudah, contohnya seorang anak yang dari kecil memang selalu udah sering diperlakukan secara keras, maka itu bisa jadi psikologinya sampai dewasa itu bisa membuatnya menjadi anak yang keras. Nah, lalu dia lampiaskan kepada orang lain seperti itu. Jadi kekerasan di sini memang sangat dan lagi kurangnya edukasi untuk anak, untuk orang tua, untuk masyarakat kita, bagaimana untuk berperilaku yang baik, bagaimana untuk menghadapi sosial gitu. Yang kedua, isu global yang kedua itu adalah kemiskinan. Nah, di sini penyebab kemiskinan yang pertama adalah memiliki kemampuan kognitif yang rendah. Nah, di sini banyak masyarakat kita yang memang kurang kesadaran dalam pendidikan. Jadi mereka tuh kurang, nantinya tuh tidak bisa untuk mengasah kemampuan mereka. Nah, oleh karena itu mereka tidak bisa membawakan sebuah penghasilan, tidak bisa melamar kerja, seperti itu, maka menjadi penyebab kemiskinan tadi. Yang kedua, kurangnya peran pemerintah dan masyarakat sekitar. Nah, ini yang lumayan banyak terjadi juga ya, dimana pemerintah kita tuh kadang tidak peduli dengan rakyat kita, dengan masyarakat kita yang miskin, atau tidak terlalu terekspos gitu lah. Jadi kadang kebanyakan masyarakat kita itu tidak mendapatkan bantuan setidaknya untuk mengembangkan sebuah usaha misalnya gitu. Yang ketiga adalah kurangnya tindakan dari pelaku kemiskinan. Nah, itu tadi kata saya yang pertama, kurangnya kesadaran kita untuk gimana untuk mengelola apa yang ada di sekitar kita. Jadi kita tuh perlu sekali untuk bisa mengelola, karena kita sumber daya alamnya itu sangat besar ya, sangat banyak. Nah, kalau kita tidak bisa mengelolanya, maka itu menjadi sia-sia saja.